Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, SM Channel populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim bangun di pagi hari sudah menjadi suatu keharusan karena berkewajiban untuk menjalankan sholat subuh. Walaupun masih dalam kondisi yang mengantuk, bahkan mungkin banyak di antara kita selepas sholat subuh melanjutkan untuk tidur kembali. Padahal tidur setelah sholat subuh dinilai tidak baik dalam agama Islam. Tidak hanya dalam agama Islam saja, tidur setelah sholat subuh juga tidak baik dilihat dari segi kesehatan. Tidur setelah subuh dibolehkan apabila ada hal-hal tertentu saja demi menjaga kesehatan tubuh. Saudaraku rahimakumullah, berikut adalah 6 alasan mengapa agama Islam melarang kita melanjutkan tidur setelah sholat subuh. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh tidak akan mendapatkan keberkahan. Pagi menjadi waktu awal yang baik untuk melakukan segala aktivitas karena masih dalam keadaan segar bugar dan memiliki banyak energi. Di awal pagi juga menjadi awal turunnya rezeki dan keberkahan karena menjadi awal semua aktivitas berlangsung. Untuk itu, tidur setelah subuh tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi Nabi Muhammad SAW telah mendoakan agar pagi menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang kedua, tidur setelah subuh menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh atau pagi hari memang enak untuk dilakukan, tetapi ini bisa menjadi salah satu penyebab rezeki kita terhambat. Di pagi hari menjadi segala awal aktivitas berlangsung. Jika kita memutuskan untuk tidur kembali selepas subuh, tentu saja kita kurang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh satu hal yang dilarang kecuali ada penyebab atau keperluan. Yang ketiga, tidur setelah subuh tidak akan memperoleh kebaikan. Waktu pagi seharusnya banyak diisi dengan hal-hal yang positif agar menjadi batu loncatan di waktu siang hingga sore nanti. Dengan mengisi kegiatan pagi yang positif, pikiran kita akan tertata dan rencana-rencana yang akan dilakukan selama satu hari pun akan menjadi lebih jelas dan akan berjalan dengan baik. Mengisi kegiatan pagi dengan suatu hal yang positif juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari penjelasan para ulama tersebut sudah semakin jelas bahwa tidur setelah subuh memang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam demi kebaikan diri sendiri. Yang keempat, tidur setelah subuh menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas. Saat kita bangun pagi, badan kita terasa lebih segar dan bersemangat karena masih banyak energi yang kita simpan. Namun, saat kita tidur kembali setelah subuh, kondisinya sudah berbeda lagi. Badan terasa berat, letih dan lesu, sehingga membuat rasa malas untuk beraktivitas, dan terkadang juga aktivitas yang kita lakukan menjadi akan tidak maksimal. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Tidur memang diperlukan, tetapi harus tahu kapan waktunya tidur dan berapa jam kita harus tidur. Karena tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Yang kelima, tidur setelah subuh menimbulkan banyak macam penyakit. Tidak hanya rasa malas yang timbul saat kita tidur selepas subuh, tetapi bisa juga mendatangkan penyakit lainnya. Salah satu penyakit yang bisa timbul akibat tidur selesai subuh adalah lemas syahwat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang berkata,
Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, demi kebaikan diri kita sendiri, karena yang berhak mengatur dan tahu kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri. Yang keenam, tidur setelah subuh tidak baik untuk kesehatan. Pagi hari menjadi awal metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Namun, saat tidur kembali selepas subuh, metabolisme tubuh akan terhambat untuk bekerja yang berakibat pada terganggunya kesehatan tubuh kita. Dengan terganggunya sistem metabolisme tubuh akan berakibat lemas dan tidak bersemangat untuk beraktivitas. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Semakin jelas bahwa tidur selepas subuh memang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga bisa mengurangi keberkahan dalam hidup kita. Saudaraku rahimakumullah, itulah 6 alasan mengapa agama Islam sangat melarang keras tidur selepas salat subuh. Selain itu, tidak mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala juga bisa mendatangkan penyakit untuk kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamah dan takwa dengan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, semoga bisa menjadi amal jariah serta membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.